Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian, abah-abah kami, ibu-ibu kami, dan juga kaum muslimin sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini hamba-hamba Allah yang banyak menerima karunia darinya. Maka sudah sewajarnya, bahkan seharusnya, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga oleh Allah. Nikmat Allah kepada kita yang tidak Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang lainnya banyak. Kita bersyukur kepada Allah, kita ini bisa makan sampai kenyang, tidak takut kurang. Alhamdulillah, kita bisa ibadah kepada Allah, bisa berdiri, bisa ruku', bisa sujud, menghadap kepada Allah tanpa khawatir ada yang akan menyerang dari belakang. Sedangkan sebagian saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada, betapa banyak di antara mereka yang sekedar mencari ketenangan, mencari keamanan saja susah. Makanya jemaah, kita wajib bersyukur kepada Allah atas semua limpahan nikmatnya kepada kita. Kalau tidak kita syukuri jemaah, mudah bagi Allah mencabut nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita itu, kemudian Allah berikan kepada hamba yang lain yang akan mau untuk mensyukurinya. Maka kalau kita tidak mau sampai dicabut oleh Allah kenikmatannya, mau tidak mau kita harus syukur kepada Allah. Mau tidak mau kita harus berusaha bertakwa kepada Allah dengan semua yang Allah berikan kepada kita. Semoga jamaah sekalian, terkhusus kami juga selalu di dalam limpahan nikmat Allah, dan juga semua yang Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Katanya tadi ada yang bilang banyak yang sakit. Nggih, Pak. Banyak yang sakit. Sakit nopo? Batuk pilek. Nggih, sama, kurang lebih aja. Alhamdulillah sakitnya cuma batuk pilek. Nggih. Ya, meskipun sakitnya cuma batuk pilek pun kita bisa berharap kepada Allah, karena kadang Allah Subhanahu wa ta'ala hendak mensucikan hambanya dari dosa dengan diberikan cobaan dan musibah. Makanya kalau ada orang sakit, Rasul ngajarkan apa? Kalau ketemu sama dia, kita katakanlah bangsa tahurun insyaallah, kan gitu ya. Tidak apa-apa, insyaallah jadi penghapus dosa. Nah ini kalau jadi Pak Dokter ini tiap hari bisa ngomong kayak gitu terus sama pasiennya. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu diantara yang harus kita manfaatkan. Jangan sampai kalau sakit kita cuma ngeluh saja, lupa. Itu peluang
itu kesempatan bagi kita untuk mendapatkan kenikmatan tersembunyi di belakangnya. Ya, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Azza wa Jalla, kita juga saling mengingatkan kalau ada yang sakit bisa jenguk, ya kita jenguk. Cara beragama kita, manhaj kita ini bukan kelompok tertentu yang kalau tidak sama kelompoknya, kemudian kawannya sakit, ya nggak dijenguk. Karena apa tadi? Oh, bukan kelompok saya kok. Tidak seperti itu. Ya, kita ini dipersaudarakan di dalam Islam, dipersaudarakan di atas ikatan keimanan, bukan dipersaudarakan di atas kelompok tertentu atau ormas yang sealiran, bukan. Oke. Bahkan kalau tetangganya, misalkan tetangga yang non muslim saja, kita jenguk apa enggak kira-kira? Jenguk, ya, karena tetangga itu dalam Islam saja juga apa? Punya hak untuk disikapi dengan kebaikan. Baik jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah. Kita lanjut ke, atau sebelum kita lanjutkan, kita juga tidak lupa berharap agar sholawat serta salam dari kita semua Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena Allah dan para malaikatnya pun menyampaikan pujian dan sanjungan kepada beliau, maka kita juga lebih berhak, ya, sebagai orang yang keimanannya bergantung terhadap bimbingan beliau, maka apa? Kita lebih berhak untuk memperbanyak sholawat serta salam. Jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga dan dibimbing Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita jamaah, tidak ada satupun penyakit, baik penyakit luar maupun penyakit dalam, penyakit lahiriah maupun penyakit batiniyah, kecuali Allah berikan obat padanya. Jadi apa? Allah itu kalau memberikan ujian, Allah juga memberikan jalan keluar. Ya, demikian. Di antara kenikmatan yang perlu kita singgung pada malam hari ini adalah obat yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman tatkala mereka telah mengalami sakit atau terjangkiti penyakit dosa dan kemaksiatan. Karena apa? Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, taubat itu jamaah adalah obat bagi dosa. Taubat itu adalah obat bagi dosa. Sebagaimana obat yang diberikan oleh dokter kepada kita kalau kita sedang mengalami sakit pada tubuh kita. Demikian. Maka kita bersyukur kepada Allah, ternyata nyari obatnya tidak susah. Ya, kalau misalkan sekarang orang sakit badannya, kadang na'udzubillah sampai harus operasi dan seterusnya, kan kadang ngeri gitu jemaah. Kita lihat orang itu sakitnya parah sampai harus dibedah. Mungkin na'udzubillah kecelakaan sampai diamputasi tangan atau kakinya. Ternyata dosa yang mana penyakit ini jauh lebih berbahaya bagi manusia, Allah berikan solusi yang begitu murah, begitu mudah. Kurang syukur apa? Ya, seorang hamba yang menyadarinya. Orang yang sadar akan nikmat Allah dengan kemudahan obat dari penyakit yang resikonya neraka jamaah, pasti akan apa? Benar-benar mensyukurinya. Ya kalau kita belum seperti itu ya berarti apa?
kita belum benar-benar sadar tentang nikmat Allah berupa pintu taubat yang senantiasa Allah bukakan untuk kita. Baik jamaah sekalian, Imam Nawawi rahimahullah ta'ala membuat bab ini setelah bab keikhlasan. Dan di dalam pernyataan beliau yang lain di kitab yang berbeda, beliau mengatakan at-taubatu ahammu qawaidil Islam. Taubat itu adalah tiang penegak yang paling utama, paling penting, paling urgen di dalam Islam. Bahkan beliau mengatakan wahia awwalu maqamati saliki tariqil akhirah. Bahkan taubat itu adalah titik awal bagi orang yang hendak menempuh perjalanan akhirat. Titik awal bagi orang yang hendak menempuh perjalanan akhirat. Makanya jamaah, biasanya orang kelihatan benar-benar baik kapan? Kalau dia telah menyelesaikan kesalahannya sebelumnya, dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, berjalan di atas jalan yang semestinya dengan kesadaran penuh karena Allah, menuju akhirat Allah yang dia impikan karena di sana ada surganya. Oke, demikian. Makanya tidak salah beliau katakan bahwasanya ya, taubat ini adalah tiang penegak yang paling penting di dalam Islam. Bahkan menjadi titik awal perjalanan orang yang hendak menuju akhirat. Kalau misalkan kita ingat-ingat zaman kita dahulu masih tidak peduli dengan pengajian, tidak peduli dengan bagaimana cara beragama yang benar, asal ikut-ikutan, ya sudah, seenaknya. Nggak ada kesungguhan untuk belajar, tidak ada kesungguhan untuk berusaha memperbaiki diri dan beramal. Sedangkan kalau kita sudah nyesal, sadar tentang kesalahan kita di masa lampau, kita berusaha untuk meninggalkannya sama sekali, kita bertekad untuk tidak mengulangi, akhirnya apa? Kita seakan-akan berubah arah. Yang dulunya seenaknya, yang dulunya tidak peduli ke arah mana, sekarang kita tujuan atau jalan dan tujuannya itu sudah benar-benar terarah menuju akhirat, menuju apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa beliau katakan sebagai apa? Titik awal perjalanan seseorang menuju akhiratnya. Tapi kalau kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, tidak hanya titik awal saja, bahkan dalam setiap fase kehidupan seorang hamba, kata beliau, ya, manzilatut taubati awwalul manazili wa awsatuha wa akhiruha. Kalau kita terjemahkan manazil di sini mungkin posisi, mungkin juga kita katakan fase-fase kehidupan manusia yang harus dia tempati. Ya. Itu apa? Kalau misalkan dikaitkan dengan taubat, maka fase taubat ini adalah fase awal bagi seorang hamba, fase pertengahan dalam hidupnya, dan juga fase yang harus ada pada akhir perjalanannya. Dari awal, di tengah perjalanan, maupun akhir masa hidupnya, dia harus senantiasa apa Pak? Membawa taubatnya. Oke, demikian. Fala yufariquhul 'abdu, maka seorang hamba tidak akan pernah berpisah dengannya. Wala yazalu fihi ilal mamat, terus dia berada dalam fase taubatnya sampai wafat. Wa in irtahala ila manzilin akhar irtahala bih. Kalau misalkan dia beranjak ke fase berikutnya,
maka dia pun akan terus bersama dengan taubatnya. Wa nazala bih, kemanapun dia singgah, dimanapun dia berada, maka apa? Dia akan terus dengan taubatnya. Fattaubatu hiya bidayatul abdi wa nihayatuh, maka taubat itu adalah permulaan, titik awal bagi seorang hamba dan juga penghujung dari fase kehidupan. Ya. Wa hajatuhu ilaiha fin nihayati daruriyah. Bahkan hajat dia terhadap taubat di penghujung usianya, di penghujung fase hidupnya, itu sudah tidak bisa diragukan lagi. Sudah pasti dibutuhkannya. Ya, makanya beruntung jamaah apabila seorang hamba mengakhiri hidupnya dengan kondisi sudah bertaubat kepada Allah dari segala dosanya. Makanya jamaah, terutama abah-abah kami yang Masya Allah ya, sudah putih rambutnya, sudah putih jenggotnya, di antara amalan yang harus jenengan usahakan adalah banyak bertaubat kepada Allah. Masa muda dulu kita ini banyak kurangnya, diingat-ingat, disesali. Karena apa kata Nabi? An-nadamu taubah. Penyesalan adalah inti dari taubat seorang hamba. Kalau tidak nyesel, tidak taubat namanya itu. Bahwa penyesalan itu sampai akhir hayat. Kata sebagian ulama, sampai nanti kita meninggal kemudian dikatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan lagi engkau sedih, jangan lagi engkau takut. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berbahagialah kalian sekarang dengan surga yang telah dijanjikan atau disiapkan untuk kalian. Itu yang dinantikan oleh orang yang bertaubat kepada Allah, sehingga mereka tidak akan pernah berpisah dengan taubatnya sampai akhir hayat. Demikian. Kama hajatuhu ilaiha fil bidayati kadzalik. Sebagaimana kata Ibnu Qayyim, kebutuhannya di permulaan perjalanan kehidupannya sebagai hamba yang menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga selalu dirahmati Allah, masih ingat beliau juga pernah mengatakan, menganalogikan 3 hal sebagai sungai yang besar, sungai yang airnya tidak pernah berkurang, yang dengannya seorang hamba bisa mensucikan dirinya. Masih ingat? Kata beliau, li ahli dzunubi thalathatu anharin 'idham. Orang-orang yang melakukan dosa dari kaum muslimin itu pada hakikatnya punya 3 sungai yang besar. Yatatahharuna biha fid dunya, yang mana dengan adanya sungai ini mereka bisa mensucikan dirinya selama hidup di dunia. Di sini jenengan masih ada yang mandi di sungai? Ada? Oh ada, Masya Allah. Atau mungkin airnya dari sungai, ya. Baik, tidak masalah mau dari sumur atau dari sungai, ya. Yang penting apa? Alhamdulillah melimpah. Ya, anggap saja kalau tidak sungai ya berarti apa? Sumber yang deras yang tidak ada habisnya. Jadi beliau analogikan, berikan contoh kepada kita bahwasanya apa? Ada 3 karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman, yang mereka ini telah melakukan dosa, ya, bahwasanya apa? 3 hal ini bagaikan sungai bagi mereka yang mereka bisa gunakan untuk bersuci di dalamnya setiap harinya sepanjang hidupnya selama masih duduk di dunia. Nah, tapi jamaah fa illam tafi bi tahrihim atau bi tuhrihim tuhhiru fi nahril jahim yaumal qiyamah. Tapi jamaah, kalau misalkan seorang hamba
tidak memanfaatkan sungai-sungai tersebut untuk bisa mensucikan dirinya. Tidak cukup. Udah dikasih 3 sungai deras, air yang jernih, yang melimpah, tapi ternyata mereka tidak mensucikan dirinya. Maka apa? Maka mereka nantinya akan disucikan oleh Allah dengan azab di dalam nerakanya pada hari kiamat. Apa yang pertama jamaah? Kata beliau, nahru taubatin nasuh. Yang pertama adalah sungai berupa taubat yang sungguh-sungguh. Ya, taubatan nasuha. Itu sungai yang pertama. Alhamdulillah. Ya, Allah berikan cara mensucikan diri dari penyakit dosa yang resikonya bukan cuma di dunia sampai neraka juga, dengan apa? Sungai taubat nasuha. Kemudian yang kedua kata beliau, wa nahrul hasanatil mustawriqati lil awzaril muhitati biha. Nah, dan sungai kebaikan-kebaikan yang akan menenggelamkan dosa-dosa yang berada di sekelilingnya. Ya, sungai apa Pak? Kebaikan yang akan menenggelamkan, menghanyutkan dosa-dosa yang ada di sekelilingnya. Ya, maksudnya apa? Di antara yang disabdakan Nabi SAW apa jamaah? Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah keburukan dengan amal kebaikan, niscaya akan menghapuskannya. Demikian, itu sungai yang kedua. Sungai yang ketiga apa jemaah? Kata beliau, wa nahrul masaibil 'azimatil mukaffirah. Dan sungai yang ketiga adalah sungai berupa musibah besar yang dengannya akan menghapuskan dosa. Ternyata sungai pertama apa? Mudah jemaah. Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi ya mungkin kesimpulan singkatnya kata Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan tatkala menafsirkan firman Allah, fa iyyatubu yaku khairan lahum. Kalau hamba Allah mereka itu mau tobat, itu akan menjadi hal yang paling baik untuk mereka, menjadi hal yang terbaik untuk mereka. Apa kata beliau? Kok Allah sebut terbaik jamaah? Tobat kata Allah terbaik untuk kita. Lianna taubata aslun li sa'adati dunya wal akhirah. Karena taubat adalah pokok, inti, pondasi bagi kebahagiaan atau kesejahteraan dunia dan akhirat. Ya, demikian. Kalau tidak tobat, meskipun nampak berkelimang harta jemaah, maka apa? Maka hakikatnya dia sengsara. Hanya dikelilingi dengan dunia yang menjadi cobaan baginya. Nambah beban kehidupan setiap harinya. Nambah beban pula yang harus dipertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau banyak duit, ternyata dulunya banyak salah, maka apa? Segera taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena biasanya apa Pak? Orang yang lapang hidupnya itu yang banyak maksiatnya. Bukan berarti kalau susah nggak maksiat, bukan. Ya, betapa banyak kesulitan yang membuat orang menjadi salah milih jalan. Baik, jamaah sekalian, ya. Tapi apa? Ya, kedua manusia, mau yang kaya maupun yang miskin, pasti banyak salahnya. Ya, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman apa? Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah itu cinta hambanya yang banyak taubat dan banyak mensucikan diri. Baik,
Jamaah sekalian, itu belum masuk ke kitabnya, okay? Jadi belum mulai kitab taubat yang disebutkan beliau, hanya sebagai muqaddimah sedikit buat pengantar dari kami. Baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kitab Riyadhus Shalihin bab taubat dimulai oleh penulis dengan mengatakan, ini sebentar saya buka kitabnya. Bab taubah, bab taubat. Beliau mengatakan, qala ulama, para ulama menyatakan, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu wajib dari segala macam dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala la tata'allaqu bihaqqi adamiyyin. Apabila kemaksiatan itu hanya berkaitan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak berkaitan dengan hak anak Adam yang lainnya, kata beliau, falaha thalathatu syurut. Maka syarat taubatnya ada di 3. Ya, apa tadi Pak kata beliau? Kata para ulama, kalau maksiat seorang hamba hanya berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, antara dia dengan Allah saja, tidak berkaitan dengan hak anak Adam yang lainnya, maka syaratnya ada di 3. Sebenarnya selain 3 ini yang sudah kita singgung tadi di muqaddimah tadi, ada 2 syarat pokok yang lainnya, jamaah. Masih ingat? Jadi syarat taubat itu hakikatnya ada 5. Syarat taubat itu pada hakikatnya ada 5. Yang pertama apa? Taubat itu kan ibadah, jamaah. Berarti apa? Harus ikhlas. Harus apa? Ikhlas. Bukan pura-pura, bukan karena dipaksa manusia. Akhirnya bilang apa? Oh, bilang menyesal Mas, bilang menyesal. Akhirnya, iya saya nyesal. Padahal dalam hati dia belum menyesal. Ya, udah ngaku salah Mas, misalkan. Iya, saya salah. Misalkan dia bilang demikian, tapi tidak ada ketulusan dalam hatinya, tidak ada keikhlasan karena Allah, maka apa? Belum dinyatakan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebelum nyawa sampai di tenggorokan atau sebelum matahari terbit dari barat. Nanti insya Allah kedepannya kita baca hadisnya. Kemudian barulah 3 hal yang disebutkan Imam Nawawi. Ini kata beliau, ahaduha, yang pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah. Dia berlepas diri dari kemaksiatannya. Berlepas diri dari kemaksiatannya. Berarti ini sebenarnya yang ketiga. Jadi kalau kita dulu pernah dosa, kita sadar itu salah, kita sadar gak seharusnya kita melakukan hal demikian, jamaah, maka apa? Di antara tanda orang itu taubat kepada Allah, ya, syaratnya dikatakan taubat kepada Allah apa? Dia hentikan dosanya, dia berlepas diri darinya. Kalau misalkan dosanya besar sekali seperti melakukan perbuatan kesyirikan, atau dosa besar misalkan dia berzina, dia melakukan transaksi riba, kalau taubat berarti apa? Harus dilepaskan sepenuhnya. Itu yang pertama kata beliau, selain yang sudah kita sebutkan tadi. Kemudian yang kedua, ayyandama ala fi'liha, menyesali perbuatannya, menyesal, jamaah. Ya, tidak seperti sebagian orang yang mungkin diajari, ayo kita ngamal gini supaya apa? Dosanya diampuni. Ayo. Ya. Kemudian apa? Oh, nanti kalau dosa tahun depan gini lagi amalannya. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada kesungguhan menyesali perbuatannya, adanya apa? Bersandar kepada amalan-amalan tertentu, meremehkan dosanya, ya, menyepelekan perbuatannya. Karena apa? Oh, ngiranya pokoknya kalau sudah ngamal gini, ngamal gitu,
mau dosa apa saja tidak masalah. Ya, tidak ada penyesalan dalam dirinya. Maka apa? Nggak taubat namanya jamaah itu. Nggak taubat kepada Allah. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abada. Bertekad tidak kembali melakukannya selama-lamanya, kata Imam Nawawi. Selama-lamanya, ya. Jadi tekad dalam dirinya seperti itu. Meskipun nanti kepleset lagi, nggak sengaja, lupa, lemah imannya, bukan karena meremehkan dosa. Bukan apa? Dari saat taubat itu masih meremehkan dosa, bukan. Jadi apa? Dia memang sudah nyesal, ya. Dia juga bertekad untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya selama-lamanya. Tekadnya kayak gitu, jemaah. Kemudian kata beliau, fa in fuqida ahadus thalatha, kalau misalkan salah satu dari tiga hal ini kok tidak ada, atau ditambah dua tadi, ya, nggak ikhlas atau sudah habis waktunya, ya, maka apa? Lam tasihha taubatu, taubatnya tidak sah. Taubatnya tidak sah. Ya, itu penjelasan dari Imam Nawawi, bukan kata Ustaz. Ya. Ustaz menyampaikan apa yang disampaikan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dan juga tambahan dari ulama yang lainnya. Nah, itu kalau berkaitan dengan Allah saja. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'ah. Kalau misalkan maksiatnya berkaitan dengan hamba Allah, dengan anak Adam, maka syarat-syaratnya ada 4. Ya. Hadhihi thalatha, 3 hal tadi. Berarti apa? 3 hal tadi ditambah 2 lagi jadi 5, ditambah 1 lagi. Wa ayyabara'a min haqqi sahibiha. Dia berlepas diri, minta rela, ya, dari hak saudaranya, ya, atau hak orang yang didoliminya, pemilik hak tersebut. Contoh ini yang diberikan oleh beliau. Fa in kanat malan aw nahwahu raddahu ilaih. Kalau haknya itu berkaitan dengan harta atau yang semisalnya, raddahu ilaih, dikembalikannya, ya, harus dikembalikan kepadanya. Contoh misalkan saya pernah, ya, ngambil barang ini dari pian tanpa izin, ya, kemudian apa? Saya bertaubat darinya, saya datangi pian ini, saya kembalikan dengan mengungkapkan penyesalan. Kalau misalkan tidak ada yang persis kayak gitu, ya, mungkin dengan nilainya atau tanya bagaimana saya bisa menebusnya, kayak gitu jemaah. Wa in kanat hadda qadfin, dan apabila kemaksiatan itu misalkan berupa had qadaf. Apa itu jemaah? Hukuman karena memfitnah orang berzina. Hukuman karena memfitnah orang berzina, nuduh orang fulan itu berzina misalkan. Tapi apa? Dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, ya. Bahkan mungkin sekedar fitnah saja, wa nahwahu, dan yang semisalnya, makanahu minhu, maka dia memberikan peluang bagi orang yang dizaliminya tadi untuk apa? Menegakkan hukum terhadapnya. Au qala ba'afwah, atau dia minta maaf kepadanya. Wa in kanat ghibatan, kalau ghibah, nih ibu-ibu atau bapak-bapak juga nih jelas. Kalau ghibah, ngomongin orang di belakang tentang perkara atau urusan dia yang tidak disukai dia kalau diceritakan kepada orang lain. Oke? Istahallahu minha. Dia datangi kemudian minta dihalalkan, minta maaf, ya, supaya apa? Dosanya itu dihalalkan, ya. Bahkan kalau misalkan dia sungguh-sungguh, sepatutnya dia membersihkan nama baik orang yang dinodainya, okay? Diribahinya. Kalau ghibah berarti menyebutkan keburukan misalkan. Maka apa? Maka, ya, kalau memang sudah benar-benar dia dapati demikian, dia punya PR jemaah. PR-nya apa? Melakukan hal yang sebaliknya, okay? Membicarakan kebaikan-kebaikan orang tersebut kepada saudara yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga mungkin dengan itu nama
baiknya yang telah tercemar jadi lebih baiklah lagi. Nah, wa yajibu ayyatuba min jami'id dzunub, dan wajib bagi seseorang untuk taubat dari segala dosa. Fa in taba min ba'dihha sahhat taubatuhu 'inda ahli al-haqqi min dzalika dzambi. Dan jika ya ada yang taubat dari sebagian dosanya, maka taubatnya sah saja, ya. Nah, baik, jamaah sekalian yang semoga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu berkaitan dengan hak orang lain, contoh misalkan ya baru bisa taubat dari sebagian dosa saja, ya entah itu berkaitan dengan hak Allah atau hak hamba, yang lainnya masih dalam proses diusahakan misalkan, maka apa? Yang sebagian itu ya dikatakan atau dikategorikan sebagai taubat yang sah juga, ya kata Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ya demikian, kayaknya udah waktunya adzan gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'ala al-falah. Hayya 'ala al-falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Lanjut lagi, lanjut dikit, nopo lanjut banyak. Baik, jadi yang terakhir tadi beliau sebutkan bahwa kalau misalkan seseorang banyak dosanya baru bisa taubat dari sebagiannya, ya masih proses dalam memperbaiki dirinya dengan taubat dari dosa-dosa yang lainnya, maka apa? Tidak masalah, ya sah taubatnya. Wa baqiya 'alaihi al-baqi, dan ya masih punya tanggungan yang tersisa dari dosa yang dilakukannya. Nah, kalau misalkan ada hak orang lain yang belum ditunaikan, ya juga berarti apa? Masih punya PR untuk diminta untuk dihalalkan bagi dirinya. Kemudian kata beliau,
wa qad tadhaharat dalailul kitabi was sunnati wa ijma'il ummati ala wujubi taubah. Kata beliau, dalil-dalil kitab, hadis, bahkan ijma' seluruh umat Islam ya itu banyak saling menyokong satu sama lain ya tentang apa? Tentang wajibnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa kalau kita ditanya apa dalilnya kewajiban taubat kepada Allah? Al-Qur'an jelas, hadis Nabi jelas, bahkan ijma' seluruh kaum muslimin sepakat taubat itu wajib. Ya. Jadi tidak ada kaum muslimin yang apa? Yang menyepakati bahwasanya oh nggak apa-apa melakukan dosa, silakan nggak usah taubat. Tidak ada. Ya. Demikian. Berarti apa? Mestinya siapapun kita kalau lihat ada dosa itu nggak boleh ridho terhadapnya. Karena kita semua sepakat taubat itu wajib. Berarti apa? Dosa itu salah. Harus kita ingkari, ya? Sebisanya. Ya. Dan kita ajak saudara kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang kita bisa. Dengan cara yang kita bisa. Baik, jamaah sekalian, di antara yang disebutkan Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihinnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 31. Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertaubatlah kalian semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil Allah siapa jamaah? Orang beriman. Okay. Kalau beriman, taubat kepada Allah. Ya, karena orang beriman itu apa? Sadar akan kekurangannya. Orang beriman itu sadar terhadap dosa-dosa dan kesalahannya, sedangkan dia pun yakin bahwasanya ada hari yang dia imani, yakni hari kiamat, di mana dia akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya. Ya, makanya yang dipanggil siapa? Orang beriman, ya, agar mereka segera taubat kepada Allah supaya saat tiba hari perhitungan mereka telah memperoleh ampunan. La'allakum tuflihun. Apa firman Allah selanjutnya? Tujuannya apa jemaah? Agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah berikan jalan kepada kita atau memberikan petunjuk kepada kita mana jalan keberuntungan. Ini ternyata taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, Istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Beliau menukilkan surat Hud ayat 3. Allah berfirman apa? Istaghfiru rabbakum. Mintalah ampun kalian kepada Rabb kalian, kepada Allah. Thumma tubu ilaihi. Kemudian taubatlah kalian kepadanya. Ya, berarti istighfar dan taubat itu ya punya makna yang berbeda. Beda apa sama? Ya, kalau misalkan disebutkan sendirian, kadang apa? Kadang salah satunya mencakup yang lainnya. Tapi kalau disebutkan bersamaan, maka apa? Kata sebagian ahlul ilmi, istighfar itu untuk dosa-dosa yang kecil. Sedangkan taubat yang harus dipenuhi syarat-syaratnya tadi, ya, maka apa? Lebih khusus bagi dosa-dosa besar. Ya, demikian pula seperti hadis berkaitan dengan wudu, yang dengan wudu itu kalau airnya netes dosa kita berguguran juga. Itu dosa apa? Dosa kecil, kata para ulama. Kalau dosa besar harus tobat. Ya. Atau hadis Nabi as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan. Antara salat atau salat 5 waktu yang satu dengan yang lainnya. Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya.
Ramadan satu dengan Ramadan berikutnya itu apa? Mukaffiratun ma bainahuma, menjadi pelebur dosa bagi yang ada di antara keduanya. Syaratnya apa? Syaratnya adalah jika dosa besar dijauhinya. Berarti beda nggih jamaah? Beda antara sekedar istighfar dengan apa? Dengan sungguh-sungguh taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini hafal semua dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar taubat atau dengan taubatan nasuha. Ya. Demikian itu diantara yang dinukilkan oleh beliau atau Al-Imam An-Nawawi sebagai muqaddimah dari bab taubat di kitabnya ini. Baik jamaah sekalian, gimana? Lanjut dikit mungkin. Oke, dikit aja. Karena insya Allah hadisnya ini tidak perlu banyak penjelasan. Hadis yang pertama di bab taubat ini hadis dari siapa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Wallahi, Rasulullah sumpah jemaah, demi Allah, inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar beristighfar kepada Allah, benar-benar minta ampun kepada Allah. Wa atubu ilaih, dan aku pun bertaubat kepadanya fil yaumi aktsaru min sab'ina marrah, dalam sehari itu lebih dari 70 kali. Dalam sehari jemaah. Rasul loh ini. Rasul itu dosanya di mana? Ya. Beliau apa? Terus beristighfar kepada Allah, bertaubat kepadanya dalam sehari itu sampai lebih dari 70 kali. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Nah kita taunya ngobrol aja. Taunya apa? Kerja itu ya sambil apa? Ngapain? Oh sambil istighfar, Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, sudah lain, yang udah ngaji ini lain, Alhamdulillah. Okay. Biasanya kalau dulu ya aneh-aneh aja yang kita lakukan, okay? Sambil misalkan deres karet atau manen apa sawit, ya, atau yang lain, okay? Sambil kerja, sambil Masya Allah melalaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau sekarang sudah lain, okay? Mungkin okay? Sambil kerja itu yang didengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dengerin ngaji. Kalau dulu, wah, subhanallah, gitu. Sambil kerja itu yang didengarkan hal-hal yang bikin kita lupa dari Allah. Ya, contohnya apa? Dengerin nyanyi-nyanyi. Kayak gitu. Jadi kita sudah diberikan telinga oleh Allah ini bukan justru dipakai untuk banyak mendengar ayat-ayat Allah, dengerin pengajian yang mengingatkan kepada yang memberikan telinga kita ini. Malah dipakai untuk hal-hal yang asal kita senang, ya, membuat kita lupa dari Allah. Ya, sekarang udah lain, alhamdulillah. Makanya tadi apa? Sambil istighfar kata beliau, Masya Allah. Ya, kalau nyetir sekarang, ya, kalau bingung mau ngomong sama siapa, sebelahnya tidur misalkan, ya, maka apa? Ya, alhamdulillah, dengerin pengajian, dengerin ngaji Al-Quran, atau apa tadi ya? Istighfar, banyak berzikir kepada Allah. Alhamdulillah, udah lain sekarang, okay? Karena udah taubat tadi, insyaallah. Okay? Nah, baik jamaah sekalian, kemudian hadis yang mirip dari Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani radhiyallahu anhu. Sahabat Al-Aghar bin Yasar Al-Muzani, beliau mengatakan jamaah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Wahai semua manusia, ini manusia semua nih, manusia, okay? Alhamdulillah. Kita tidak tahu nih, mungkin ada tetangga dari alam sebelah yang ikut.
Tidak apa-apa, sudah alamnya beda. Kalau mereka mau dengerin, alhamdulillah, ya. Mereka juga punya kewajiban, okay, untuk beribadah kepada Allah. Cuman alamnya lain, sudah nggak usah diurusin, ya. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Nabi, tubu ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Jadi Rasulullah pernah secara khusus menyeru pada sahabat-sahabatnya, wahai semua manusia, taubatlah kalian kepada Allah. Padahal kalau kita dibanding para sahabat, mana yang lebih baik imannya, jemaah? Ya sahabat Nabi, okay? Bahkan kata para ulama, tidak ada satupun umat pengikut Nabi meskipun beda agamanya, okay? Kemudian ditanya siapa umat terbaik atau pengikut Nabi terbaik, kecuali pasti jawab yang menemani perjuangan Nabinya itu pasti yang terbaik, ya, kecuali yang menyimpang, ya, yang mencela para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Makanya apa? Sadar kita. Ya, mereka para sahabat aja itu yang sudah jelas-jelas rela korban nyawa, korban harta, semua yang dipunya untuk berjuang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibadahnya jauh dibandingkan kita. Ya, jauh lebih banyak dibandingkan dengan kita. Susahnya hidup mereka lebih susah dari kita. Kebayang hidup di padang pasir, jemaah. Ya, mau dagang harus jalan jauh, nenteng tali kekang unta. Oke, sekarang masya Allah ada mobil, ada motor, ya, itu aja rasanya masih susah gitu ya. Gimana kalau posisi pian di posisi mereka? Kira-kira masih sholat malam nggak? Udah ngorok aja. Ya, alasannya apa? Capek katanya. Mereka itu lebih capek, jemaah, tapi apa? Lebih banyak ibadahnya. Itu kadar iman kita ini kurang kalau dibandingkan mereka. Makanya nggak salah, Allah jadikan mereka itu teladan untuk kita. Okay? Makanya kita nggak heran banyak orang yang mengatasnamakan dakwahnya dakwah salafiyah, pesantren salafiyah, atau dakwah sunnah, dakwah salaf. Karena apa? Memang salaf itu pendahulu kaum muslimin itu orang yang Allah pilih untuk jadi teladan bagi kita, jemaah. Ya, cuman tinggal buktinya aja. Ini asal memakai nama mereka atau sungguh-sungguh meneladani mereka. Perlu bukti, ya. Baik jamaah sekalian. Jadi para sahabat itu diseru oleh Nabi, wahai sekalian manusia, taubat kalian semua kepada Allah. Taubat kalian. Ya. Kalau sekarang misalkan ada yang ingatkan jenengan, misalkan, jemaah, taubat kepada Allah, jemaah. Apa nih khotibnya ini? Datang-datang taubat, ya. Seakan-akan apa? Seakan-akan tahu dosa orang, seakan-akan katanya apa? Oh, ngerasa sudah suci aja. Ya. Ada aja alasan manusia, bantahan manusia sekarang tuh ada saja. Ya. Padahal ini adalah nasihat yang pernah disampaikan Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, kaum muslimin yang terbaik yang pernah ada. Nah, wastaghfiru, dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni atubu ilallah, atau fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Karena sesungguhnya aku itu bertaubat kepada Allah dalam satu hari bisa 100 kali. 100 kali taubat kepada Allah. Ya, berarti setiap hari beliau senantiasa menyesali kesalahannya, senantiasa berusaha terus untuk apa? Meninggalkan kesalahan yang pernah dilakukannya. Terus apa? Bertekad untuk tidak mengulanginya sama sekali, karena Allah Subhanahu wa ta'ala sepanjang hayatnya. Makanya kata Ibnu Qayyim tadi, seluruh fase kehidupan manusia itu perlu diiringi dengan taubatnya. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian hadis ini sahih, riwayat Imam Muslim. Kita akhiri dulu sampai sini. Oke. Kasihan panitia. Oke. Atau jenengan mungkin ada yang jauh rumahnya ya. Kita cukupkan dulu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi kajian kita pada malam hari ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan juga kaum muslimin seluruhnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.